Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran CAM kali ini kita mempelajari Mastercam X9 ya, disesuaikan dengan hardware yang tersedia. Langkah pertama untuk secara mudahnya kalian mempelajari Mastercam yaitu satu yang harus kalian pahami adalah mengenai plan. Mengenai plan, jadi nanti di mana kalian mulai menggambar atau mendesain, kemudian pahami juga tentang create, karena create itu adalah pembentuk dasar dari benda ya, benda kerjanya, dari mulai bentuk 2D-nya. Sini tersedia seperti line, arcs, ya, point, kemudian rectangle, polygon, semacam itu. Jadi pembentukan dasarnya dimulai dari create. Nah, kemudian setelah create baru ke solid. Nah, apakah perlu dilanjut ke solid? Itu nanti terserah, tergantung kalian memperlakukan Mastercam ya. Apakah cuma 2 dimensi aja cukup mewakili nanti kalian membuat program? Bisa seperti itu. Nah, sekarang kita secara keseluruhan ya, kita membuat satu benda 3 dimensinya. Dan di sini ada feature, extrude, report, sweep, dan semacam itu. Kemudian langkah ketiganya adalah setelah kalian membuat suatu gambar, pasti nanti ada proses koreksi, ada proses apa yang menyangkut dengan proses editing ya. Di sini ada fasilitas analyze sama edit. Ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi ada 5 hal yang harus diperhatikan, yaitu plan, kemudian create, solid, analyze, sama edit. Nah, selanjutnya fasilitas disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yuk kita mulai dengan proses menggambar flat clamp ya, yang simple saja. Kita gunakan rectangle ya, create rectangle. Jadi bisa menggunakan menu ya, seperti ini, create rectangle. Kemudian kalian bisa menggunakan fasilitas apakah menggambarnya mau center ya. Kita gunakan kalau center bisa pakai angkor ini. Nah, kita gunakan ini bisa. Kita pilih crosshair-nya ya. Bisa seperti ini. Kemudian diisi ya. Misal ini nilainya 100. Kemudian ya ini 35. Oke. Nah, setelah itu karena flat clamp itu punya lubang, kita buat lingkaran ya. Ini bisa pakai yang icon atau pakai yang ini. Silakan kita pakai icon aja biar cepat ya. Oke. Kita sembarang aja dulu ya. Nah, lingkarannya di sini ada 3. Oke. Kemudian untuk menyesuaikan posisi lingkaran sama diameter lingkaran itu berapa, kita gunakan analyze entity property ya. Kita gunakan ini entity property, klik yang pertama, misal diameternya 10, kemudian posisi ini adalah 0 ya. Ini posisi X, posisi X itu di 30, di 40 aja. Di 37, di 35, dan 35. Oke. Oke. Kemudian lingkaran kedua ini kita buat 13. Ini 0. Ini di min 15. Ini di 15. Oke. Kemudian yang lingkaran kedua tiganya ini di 13 juga sama. Kemudian ini 0, ini di 10.
bukan 13 karena panjangnya mau 30, di 15 di 15. Oke. Nah, kita buat slotnya. Cara menggambar slotnya bisa dua lingkaran ini pakai garis ya. Garisnya di sini. Nah, ada fasilitas snap kuadran ya. Ini ada kuadrannya. Kemudian tempelkan lagi ke kuadrannya. Garis lagi di kuadran, tempel di kuadran. Oke. Kemudian pilih trim ya. Black trim seperti ini. Nah, kita gunakan yang divide ya, divide. Oke. Ini kita hapus. Oke. Nah, biar kalian tahu posisi ruang 3 dimensinya, kita gunakan view isometrik ya. Nah, nanti seperti ini. Ruang 3 dimensinya. Nah, kita tadi menggambar di top plane-nya ini ya. Top plane. Oke, langkah selanjutnya adalah proses featuring-nya. Kita menggunakan extrude. Bisa menggunakan menu yang ini atau yang icon yang ini ya. Oke. Nah, kita pilih shape-nya. Pertama, yang kita bentuk adalah bagian rectangle ya. Oke. Kita tunggu dulu. Nah, ini extrude ya. Extrude. Kemudian arah extrude kita ke bawah aja karena kita ingin bagian atas itu jadi top plate ya. Nah, seperti ini. Tebalnya misal kita gunakan 10 ya. 10. Oke. Kemudian kita extrude lagi bagian lubang. Nah, ini kita gunakan cut body ya. Tebalnya 10. Oke. Atau silakan mau through all silakan. Through all atau 10 bisa. Through all aja. Nah, kemudian extrude solid. Oke. Extrude solid bisa gunakan ini. Sama through all juga. Oke. Nah, di sini sudah membentuk 3 dimensi ya. Nah, misal kita akan chamfer, menggunakan solid chamfer, misal kita akan menggunakan chamfer 2 ukuran ya. Oke, kita pilih bagian ini misalnya bagian ujung dari flap clamp kita chamfer. Oke, other face-nya, kemudian di oke. Oke, nah ukurannya ini 15, nah ininya 6. Nah, nanti bendanya seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya setelah langkah pembentukan dari benda 3D-nya, kita coba langkah berikut yaitu pembentukan toolpath ya. Nah, toolpath kita buat dulu machining type-nya, pilih machining type-nya, ini default aja. Nah, kemudian dari machining type kita tentukan dulu yang namanya stock setup ya. Stock setup itu kalau ini bakalan ya, bakalan bendanya. Kalau tahu ukuran full bisa kita langsung ketik atau kita ambil aja dari bentuk solidnya. Nah, oke, dari bentuk solidnya kita tambahkan misalnya kelebihan bahan 5 mili. Ini jadi 40, yang ini jadi 105. 100 jadi 105 ya. Oke. Nah, nanti kelebihan bahannya seperti ini. Kemudian kita buat toolpath ya. Toolpath yang akan kita gunakan karena yang akan pertama kita kerjakan misalnya bagian luar ya. Toolpath-nya
seperti ini, kontur. Oke, kita pilih chain, kemudian garis yang ini kita pilih. Oke, nah kita buat dulu daftar toolnya. Misal kita menggunakan tool end mill, flat end mill diameter 10, flat end mill diameter 10, ada di nomor 470. Oke, kemudian parameter ini sesuaikan dengan hasil kalkulasi kalian, atau bisa juga menggunakan kalkulasi dari Mastercam ya. Nah, kita untuk pembelajaran secara sederhananya kita terima aja defaultnya seperti ini ya. Kemudian folder bisa diisi sesuaikan dengan mesin, tapi kita lewat dulu sekarang. Kemudian parameter yang harus diisi. Nah, misalnya DevOpCAD, kita akan menggunakan strategi per layer ya pemasiningannya. Nah, ini DevOpCAD-nya misal 0,5 satu kali pemakanan. Kemudian terus let in let out itu bisa digunakan atau tidak. Nah, kita terima defaultnya aja. Kemudian di linking parameter. Nah, linking parameter top stocknya ada di mana? Top stocknya ada di sini kan. Ini topnya. Nah, kemudian depth-nya berapa? Nah, karena yang akan kita sekam misalnya 5 mili atau setengah dari benda, masih kita coba di sini aja dulu. Ya, di setengah benda. Artinya min 5 kan. Oke. Nah, strategi machining misalnya kita gunakan seperti ini tanpa casing dulu ya. Nah, nanti kita sesuai studi kasus kita coba toolpath lain. Oke. Nah, jadi nanti lintasan toolnya seperti ini ya, toolpath-nya. Nah, kita coba simulasi atau kita verifikasi. Nah, ini proses pemotongannya. Ya. Jadi nanti seperti ini dulu yang akan kita buat ya, secara mudahnya. Sampai di sini dulu proses pembelajaran CAM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.